Baik, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada masa pandemi ini kita diharapkan siswa-siswi semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan dalam proses pembelajaran di sini mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, menyusun laporan hasil analisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. BPUPKI dilaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. Tugas utama dari BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. Yang kedua, sidang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Membahas tentang Undang-Undang Dasar. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Judul dari sidang tersebut adalah Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua, rumusan dasar negara menurut Supomo. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Hal yang berdasarkan dasar negara ini menurut Supomo, yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Panitia
sampai 16 Juli 1945 berakhir, terbentuklah Indonesia merdeka. BPUPKI akan mengadakan istirahat 1 bulan penuh. Di sini BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang. Panitia 9 bekerja keras untuk merumuskan dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan dibubarkannya BPUPKI. Lalu didirikannya PPKI. Pada saat sidang PPKI, Muhammad Hatta menyampaikan bahwa beliau mendapat saran dari Indonesia Timur bahwa sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidak sesuai dengan keadaan Indonesia. Keadaan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Nah, hasil sidang Pancasila tersebut diganti menjadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kedua memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan memilih Muhammad Yamin sebagai wakil presiden. Yang ketiga, untuk sementara waktu presiden dan wakil presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi materi secara singkat perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah paham atau belum? Baik. Puji Tuhan kalau sudah paham. Kita masuk kepada bagian penutup. Bagian penutup kita akan merangkum materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu, maka Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janjinya, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April 1945 dengan ketua
BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat, Wakil Ketua Insi Bagase Yoshio dari Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan. Dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia 9 Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Sebelum BPUPKI melaksanakan tugas, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pemuda yang meminta agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan yang terrealisir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang menghasilkan keputusan, yaitu yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Muhammad Yamin, yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baik, itu tadi ada beberapa rangkuman sudah dirangkum sesuai dengan materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pesan dari materi ini adalah semangat cinta tanah air, semangat nasionalisme dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia harus ditanamkan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari.